Kemudian saya komentar, ya mungkin ada di antara teman-teman panas-panasin lagi Denny bahwa Farhat nantang dia kan. Akhirnya dia datang ke sini ke Denny. Sekarang gabung aja biar nggak 2 kali soalnya tenggorokan. Kita ulangi. Oke, ulang ya. Yuk. Udah belum? Bare. Sorong dikit. Biar. Udah di kamera di mana? Bare. Sini. Sini kosong nih sebelah sini. Ini kosong. Bare. Bare di sini sebelah kanan Bare. Nah, sini. Kan udah kita bantu dengan lampu kita kan. Oke. Udah. Oke, Bang, gimana Bang? Mungkin Bang. Ya sebenarnya agenda pertemuan saya dengan Densu itu adalah beberapa waktu lalu, tapi batal perdamaian. Nah kemudian dia minta saya hari Senin atau Selasa, tapi karena saya masih keras hati, saya nggak mau gitu. Kenapa? Karena belum ada klarifikasi dari Densu, ya kan? Nah, tapi pertemuan hari ini saya rasa ada hikmahnya juga ya. Pertama, kita tidak ada salah paham gitu. Nah, terus saya ketemu teman-teman wartawan, wah Densu gini-gini nantang berantem, pusing dengarnya kan. Emang hari gini mau nantang berantem gitu, emang zaman purbakala. Nah, kemudian kami jelaskan gitu bahwa ada kalimat 2 PKL pukul dan hajar itu gitu. Nah, kemudian dia mengatakan akan menyerahkan dirinya untuk dipukul dan dihajar, dan dia tidak akan melawan dan tidak akan pasrah saja gitu. Nah, kemudian dia WA, saya akan ke rumah Anda minta alamat Sherlock gitu. Ya karena saya diminta, saya nggak nanya mau ngapain lo kan, saya kasih alamat gitu. Terus jam berapa mau datang, dia bilang on the way. Ya saya juga on the way, saya duluan sampai rumah saya sholat. Nah, kemudian dia WA sebelum sholat gitu, habis wudhu saya lihat saya udah di depan, oh silakan masuk mas gitu. Nah, saya persilakan, kita buka rumah. Kemudian setelah saya sholat, saya amati dari CCTV saya, ternyata ada Densu. Kemudian diawali ya pertanyaan lah gitu. Ketika dia tanya apakah benar Farhat akan menghajar saya, ya saya bilang, saya tanya dulu itu lu ngomong tai itu apa gitu. Dia bilang kamu harus mengartikan apa gitu. Jadi dia nggak tegas juga gitu. Cuma saya pikir namanya tamu ya saya memuliakan gitu. Saya berpikir arahnya positif aja kalau saya artikan. Benar juga sih, kayak misalnya tiba-tiba ada wanita mengatakan aku mencintai Farhat, terus saya artikan tai-nya aja kan bisa juga ya kalau mau gitu-gitu. Kita kan bermain kata. Kok kamu pakai tai? Itu kan tai bahaya gitu. Misalnya aku adalah ketua umum partai gitu kan, tai gitu kan. Nah, tapi saya bilang, tahu nggak dampaknya? Dengan lu ngomong tai gitu, aku diajak orang digiring, lu terlalu berani bilang gue ini tai gitu. Ya tapi lu juga bilang gue nama dia. Saya nggak pernah bilang namamu tai, saya hanya bilang gue panggil tai aja, yang mau bilang suka bilang tai gitu kan, berarti nggak ada marah dong gitu. Nah, jadi saya tidak pernah secara terang-terangan menyebutkan atau menghina dia gitu, tapi kalau dia terang-terangan menghina saya. Oleh karena itu dia minta menjelaskan bahwa dia orang Makassar, ada siri gitu, harga diri gitu. Saya bilang saya juga orang Bugis. Ya, kalau kau bilang tai juga, ya saya juga marah gitu. Kalau di pikiranmu tai itu kotor, saya juga marah gitu. Sekarang kau bilang tai kotor aja, nggak usah saya pukul, saya laporin kamu gitu. Ya kan, seperti itu kira-kira gitu. Tapi saya menahan diri, memang makna habis wudhu sholat itu tenang aja gitu. Jadi mungkin Densu melihat saya punya wajah bukan wajah-wajah pelawan atau perang ya, mungkin juga ya. Itu kebetulan bertepatan waktu habis sholat saya datang turun. Ya memang saya udah mempersiapkan pakai celana training, ya mungkin pakai baju lebih sopan rapi. Ya, saya khawatir
Awalnya saya buka semua cincin dengan jam saya, takutnya terjadi apa-apa kan, soalnya Denny Su ini badannya besar juga kan. Kalau saya pukul dia KO, ya mungkin dia KO. Tapi kalau dia pukul saya KO kan, ntar ya nggak ada masa gue jangan ambil cincin gue, jangan ambil jam gue, betul nggak? Nah, akhirnya, tapi saya berpikir nggak mungkin lah, nggak mungkin orang penjahat aja datang ke rumah kita mikir untuk macam-macam kan, apalagi saya ada wartawan. Ya udah, saya pakai rapi, pakai bando. Wah, mungkin dikira perempuan ya, pakai bando. Akhirnya ngomong, dia minta izin untuk diambil podcastnya juga, silahkan aja gitu. Jadi nanti bisa dilihat apa keterangan gitu. Ya kalaupun saya diam, bukan saya takut atau bukan saya merasa, ya memang itu memang pembawaan karakter saya, apalagi saya menghormati orang yang datang ya, bertamu, dan saya anggap ini adalah rezeki dan rezeki pertemuan silaturahmi malam ini gitu. Nah, sampai di sana klarifikasi, saya bilang hajar. Kalimat hajar yang saya katakan itu kan jelas-jelas saya bilang, kami punya LSM hajar kan. Hajar itu artinya apa? Hukum jamin rakyat. Kemudian pukul itu dari kalimat PKL. PKL itu artinya pembela kaum lemah. Pukul gitu. Makanya Agus kalau teriak sekarang selalu teriaknya hajar pukul gitu. Nah, jadi begitu dia mengerti, oh itu berarti Farhad tidak jadi menghajar saya. Memang nggak mungkin lah, saya kan orang hukum. Kenapa saya harus hajar mukul orang? Ini kan bukan zaman purbakala gitu. Nah, jadi plong gitu. Karena juga kalau Denny Sumargo tidak ketemu saya, tidak menjelaskan, kan nggak enak juga kalau orang, ntar gue dipukul, gue dihajar, kalimat kata-kata nggak bisa tidur kan. Memang cara yang paling tepat itu adalah dia datang saya menanyakan gitu. Walaupun Denny Sumargo memberi kesempatan saya untuk memukul dia nggak akan perlawanan, ya saya nggak mungkin mukul orang gitu. Betul nggak Mas? Mungkin kalau zaman saya masih di bawah 17 tahun, namanya anak kecil pukul, pasti pukul. Kita pulang muka kita berdarah, orang tua kita marah, tapi wah ini anak berani kan, kira-kira begitu. Memang dari kecil saya memang dulu nakal, suka berantem. Tapi saya berantem bukan ngusik orang, saya membela teman-teman saya yang dipukul gitu. Kalau saya dengan teman berteman, tiba-tiba teman saya ini mukul orang, saya bisa mukul teman saya yang mukul orang gitu. Jadi saya dulu bukan termasuk orang yang ganteng-ganteng banget, karena muka saya dulu penuh cakaran. Kalau masih anak kecil kan cakaran badan saya. Pokoknya kata ibu saya bandel dulu. Tapi alhamdulillah dengan badan saya gemuk, bekas cakarannya hilang gitu, jadi kayak kembali ganteng lagi kayak. Kalau kurus banyak cakaran nih wajah saya nih gitu. Jadi nggak perlu skincare aja kalau mau muda, cukup gemuk aja langsung jadi muda. Bang, tapi tadi dari pertemuan tadi ada permintaan maaf nggak sih mungkin dari abang atau nggak dari, ada, dari kita nggak ada. Densu? Dia nggak minta maaf, saya juga nggak minta maaf. Cuman Denny klar gitu. Kalau begitu kan tidak ada. Saya permisi pulang, ya sempat ya nggak usah salaman. Tapi ketika saya jelaskan, lu ngomong ini, akhirnya lama-lama jalan sampai di sini clear sama sahabat saya ini Ais, kemudian Denny juga ya. Kita clearnya nggak ada masalah, udah sampai di situ. Jadi kita nggak perlu lagi kayak Nopi dengan Agus harus tunduk-tunduk cium kaki gitu, ya kan? Nah, menurut saya, ya saya mengartikan dia termasuk orang yang berani lah gitu. Sudah bilangin ngejek kalimat tai yang multitafsir, tapi dia mengatakan, lu harusnya kan dia minta maaf nih, terbalik nih, jadi kesannya kita yang salah. Udah kita dikatain tai, terus kita disuruh menghajar dia, kan nggak mungkin, betul nggak? Yang ada, lu bilang gua tai aja, itu sudah satu kesalahan. Terus mau dibalas dengan ancaman hukuman 1 tahun, ya, dibalas dengan 351 penganiayaan. Atau kalau saya 2 pukul dia jadi kena 170 pengeroyokan, berugi banget gitu. Nggak mungkin gitu, ya nggak? Sedangkan orang hanya 1 kalimat bodoh aja ketika berproses bisa nilainya dendanya 1 miliar, kenapa harus kan? Saya jamin kalau kalimat itu diproses, ya, ancaman hukumannya bisa denda 500 sampai 1 miliar gitu. Saya pernah mengalami
hanya kalimat satu kata bodoh gitu. Jadi jangan sembarang mengejek orang, jangan sembarang menghina orang. Boleh kamu ejek, nggak usah sebut namanya, kamu tunjukkan, jangan tunjukkan fotonya, kamu bilang aja oknum, sebutin nama singkat, itu nggak ada masalah. Jadi Mas yang di dalam itu ada podcast itu seperti apa maksudnya? Enggak, dia bawa kamera aja gitu. Kalau saya kan nggak mungkin saya foto-foto dia gitu kan. Kalau dia udah bawa kamera gitu. Saya mengucapkan terima kasih sudah bantu Agus gitu. Nah, terus dia menyalahkan saya, katanya masuk ikut campur sehingga jadi kisruh. Nggak ikut campur, saya membela. Nah, dia nggak mau ikut campur, terus itu Denny Sumargo punya peran penting untuk menyelesaikan ini gitu. Orang yang paling berhak atas uang ini untuk melindungi Agus itu adalah Denny Sumargo. Tapi abang sempat menyampaikan itu ke Denny nggak? Udah. Tanggapannya? Ya dia seolah-olah Agus ini kenapa ngelaporin polisi gitu. Jadi saya ngelihat kok Denny sayang sekali sama Novi gitu. Ya kan? Dia tahu nggak? Artinya ada tudingan dari Denny bahwa terlibatnya abang di dalam ini. Ya dianggap bola liar gitu. Ya karena memang dia kan bersahabat dengan Novi. Dia nggak bisa menyelesaikan masalah ini karena terkait saya gitu. Tapi kalau dia selesaikan, tetap aja Agus tidak akan mendapatkan haknya gitu. Yang sebenarnya sekarang kan sudah dikuasai oleh Novi. Denny pernah mengatakan dia janji akan mengganti uang itu, mengganti uangnya siapa? Agus. Sebenarnya kita sih nggak usah ngejar Novi juga nggak apa-apa, cukup cari daun Denny aja kan. Nah, tapi kan Denny kan pulang dari Korea, dia tidak mengikuti perkembangan bagaimana pengacaranya dari Novi yang mengatakan uang itu kalau pakai 100 sisanya buat orang buta lainnya kan, gitu kan. Itu kan cara-cara provokasi, mulai mereka menggiring kan, bahwa ini untuk berobat gitu. Padahal, kalaupun berobatnya selesai kan bisa jangka panjang, bisa untuk dia bisnis, bisa untuk makan dia, atau mungkin didepositokan uangnya buat dia, tergantung dia lah. Kalau diuntungkan bisa beli rumah, tapi toh nanti akhirnya dijual, mending dia kira-kira hidup berapa tahun lagi, sekarang usia misalnya 40, 30 tahun lagi, berarti kalau 1 bulan 2 juta atau 5 juta, satu tahun 60 juta, 10 tahun 600 juta, berarti 1,2 miliar bisa 20 tahun gitu, ya kan? Nah, jadi gitu aja hitungannya. Jadi jangan dia digiring, diejek bahwa uang ada kok BPJS, jangan begitu gitu. Sebenarnya dia ini orang baik, saya juga nggak nyangka sampai dia membuat para datang aja, nggak enak, saya nggak asik gitu. Aku nggak asik gitu, nggak merasa nggak nyaman harus Denny datang ke rumahku minta saya pukul dia, kan kurang gitu. Nggak tahu kenapa ya. Padahal kan masalah tinggal telepon gue udah selesai ya. Betul nggak? Tadi saya teman-teman tanya, saya udah diskusi, apakah kalau dia masuk rumah kita pukul, ataukah kalau dia pukul kita balas, ataukah kita bikin dia emosi, dia mukul, kan banyak sekali alternatif tadi. Tapi yang saya coba, saya sholat dulu, habis sholat dulu saya tenangkan hatiku. Akhirnya, karena kalau pesan ibuku, ya bawaku, kalau kamu emosi lebih baik kamu berwudu dan pergi sholat, duduk sholat. Nah, kenapa? Ya mudah-mudahan bisa tenang gitu, mudah-mudahan tidak ada setan yang memancing, memperkeruh. Dengan cepatnya di sini saya anggap nggak ada setan lagi kan, kira-kira begitu. Oleh karena itu saya agak nggak asik juga ya, sebenarnya nggak asik gitu. Tapi ya saya malah mikir jangan-jangan nanti kita ditempelin dulu nih sama dia tuh, atau marah gitu kan. Tapi saya pikir dia kan orang matang, orang mapan gitu. Sebenarnya nggak perlu gua mukul gini. Saya malah menggambar, malah teman saya nakutin bahwa Denny orang Makassar mau satu badik, mau bawa badik, wah bahaya nih. Ini kalau kurus dikit mungkin nggak tembus badik, ini gemuk ini.
Ini mudah nyobeknya ini kan. Terus apa saya bawa badik juga kan, betul nggak? Ya pokoknya udah pikir tuh nggak enak gitu. Ya tapi saya bilang nggak, masa gua nggak datang, dia udah datang, gengsi dong gitu kan. Nah, saya bilang Denny ke rumah Farhad Abbas bukan untuk silat, tapi silaturahmi, betul nggak? Bukan mencari niat dan niati, tapi mencari niat damai, damai. Cari damai, bukan cari dani, tapi cari damai, kan betul nggak? Nah, kemudian kita nggak bicara panjang, dia bilang selesaikan urusan dengan itu. Dia permisi tadi. Permisi baik, mungkin ya pokoknya dia nginjak terus di tanah di rumah saya kakinya diinjak-injak kayak gini. Nah gitu, mungkin gitu kan. Udah kayak kuda itu kalau tutup gitu. Atau artinya apa ya? Apakah dia sebelum masuk rumah saya berdoa? Apakah dia keluar juga berdoa gitu kan? Tapi yang jelas kan saya udah sebelum Denny ketemu sih udah bilang Denny udah klarifikasi kalimatnya, ditafsirkan yang positif. Ya kalau misalnya kalimatnya Denny itu dari depan tae, nah, tapi kalau mungkin dia nyuruh saya baca dari belakang gitu kan, ya. Misalnya dia kayak gitu kan, jadi makan kan, betul nggak? Bahasa tae ya, betul nggak? Jadi saya anggap Denny menyuruh saya jangan baca dari depan. Kalau dari depan tae, tapi kalau dari belakang makan, kan? Oh boleh juga lah pikiran begitu. Makanya kalian lain kali jangan jangan cepat marah. Kalau orang bilang tae itu artinya makan. Oke? Udah, sip. Oke. Belum, masih ada. Pablo masih ada, kita somasi. Nah, kemudian,